Halo, apa kabar? Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah bangsa yang isinya ribuan pulau dan ratusan suku kayak Indonesia ini bisa tetap bersatu? Nah, itu dia pertanyaan besarnya yang bakal kita bedah bareng-bareng kali ini. Coba deh bayangin skalanya. Ini tuh luar biasa banget. Sebuah mozaik raksasa yang justru jadi indah karena beda-beda. Tapi di sisi lain, ini juga yang bikin dia jadi rapuh kan? Terus pertanyaannya, apa sih yang jadi perekat semua kepingan ini biar nggak ambiar? Nah, ini dia nih, kita masuk ke jantung permasalahannya. Buat mecahin teka-teki ini, kita perlu ngerti satu konsep kunci, integrasi nasional. Apalagi kalau kita ngomongin konteks salah satu negara paling kompleks di muka bumi. Oke, gampangnya gini. Integrasi nasional itu seni buat nyatuin semua perbedaan di bawah satu payung besar tanpa harus bikin semuanya jadi sama persis. Dan yang paling penting buat diingat, ini tuh bukan garis finish yang bisa dicapai, tapi sebuah proses yang jalan terus, gak ada hentinya. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi yang keren banget ini. Bayangin integrasi itu kayak semangkuk sup yang rasanya kaya. Wortelnya masih wortel, kentangnya masih kentang, bentuk dan rasanya masih ada, tapi bareng-bareng mereka bikin kuah yang harmonis dan enak banget. Beda jauh sama asimilasi, yang lebih kayak jus di blender. Semua buah dilebur jadi satu, identitas aslinya hilang. Nah, cita-cita Indonesia itu jadi sup yang kaya rasa, bukan jus yang seragam. Jadi kalau gitu, apa sih sebenarnya lem perekat yang bikin mozaik raksasa ini tetap nempel? Yuk kita telusuri satu persatu kekuatan yang selama ini berhasil mengikat bangsa kita. Yang menarik di sini tuh gimana caranya integrasi ini dibangun dari hal-hal yang beda banget. Ada ikatan emosional dari sejarah perjuangan bareng. Ada fondasi filosofis dari Pancasila sebagai tempat kita semua berpijak. Terus, ada juga koneksi fisik yang nyata lewat jalan tol dan internet. Ketiganya ini kerja bareng buat nyambungin Nusantara. Eits, tapi di balik kekuatan perekat tadi, ada juga garis-garis patahan yang rapuh banget. Sekarang kita bakal lihat sisi lain dari ceritanya. Ancaman-ancaman serius yang terus-menerus menguji persatuan kita. Lihat deh angka-angka ini. Ini nunjukin salah satu tantangan paling berat, yaitu ketimpangan ekonomi. Jomplang banget kan? Pulau Jawa yang luasnya cuma seuprit dari total daratan, tapi mendominasi lebih dari setengah ekonomi nasional. Coba bandingin sama Papua yang luasnya minta ampun, tapi kontribusinya kecil banget. Nah, kesenjangan kayak gini nih yang jadi bibit rasa ketidakadilan. Kutipan ini ngejelasin banget akibatnya, rasa nggak adil yang muncul dari data tadi itu bisa jadi api loh, bisa memicu konflik, bahkan sampai mendorong gerakan ingin memisahkan diri. Jadi ini bukan lagi cuma soal statistik di atas kertas, tapi soal keadilan sosial dan masa depan bangsa. Garis patahan berikutnya adalah primordialisme. Istilahnya mungkin agak rumit, tapi intinya sederhana. Ini terjadi waktu rasa cinta kita ke suku, agama, atau daerah sendiri jadi lebih besar daripada rasa cinta kita sebagai satu bangsa, Indonesia. Kita sering banget lihat ini dalam politik kan, sentimen identitas dipakai buat mecah belah, dan akhirnya ninggalin luka polarisasi yang susah banget sembuhnya. Di era modern ini, ancamannya datang dari layar HP kita. Teknologi yang harusnya nyambungin kita, malah bisa bikin tembok. Algoritma media sosial ngejebak kita di ruang gema, yang isinya cuma orang-orang yang sepemikiran sama kita. Sementara itu, disinformasi dan radikalisme nyebar cepat banget, menggerus pelan-pelan pondasi persatuan kita. Nah, ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungin bareng-bareng. Internet yang kita pakai tiap hari ini sebenarnya beneran bikin kita ketemu sama orang yang beda pandangan atau malah makin ngurung kita di dalam tempurung kita sendiri? Oke, kita udah lihat ada kekuatan yang merekatkan, tapi di sisi lain ada juga retakan yang mengancam. Semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan besar soal proyek kebangsaan Indonesia.
Dan inilah inti dari semua pembahasan kita. Membangun Indonesia itu ibarat merawat mozaik yang nggak akan pernah selesai. Kemerdekaan tahun 1945 itu bukan garis finish, tapi justru garis start. Tiap generasi, termasuk kita, punya tanggung jawab buat ngejaga tiap kepingan mozaik ini. Benerin yang retak dan mastiin keindahannya tetap kelihatan. Pada akhirnya, tantangan yang dihadapi Indonesia ini sebenarnya adalah cerminan dari tantangan global. Di tengah dunia yang makin terbelah, pertanyaan tentang apa sih yang bisa menyatukan kita itu jadi relevan buat semua orang. Jadi, coba dipikirin, apa yang jadi perekat di lingkungan Anda sendiri, dan gimana cara kita semua merawatnya?